Minyak goreng subsidi merek minyak kita yang harusnya 1 liter, tapi pas dituang ternyata cuma 750 mili. Kok bisa teman-teman? Ampun dah gue mah. Tempo hari Pertamax dioplos. Sekarang minyak goreng dioplos. Bu, di sini ya Kak, rata-rata lah 25.000, 25.900. Kira-kira dalam 7.060 sen Kak. Itu 1 kg. 1 kg atau 1 liter. Berarti kalau misalkan beli di sana, aku sudah dapat 2 package ya Kak. Komisi 6 DPR mempertanyakan kepada Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi terkait harga minyak goreng di Malaysia yang disebut jauh lebih murah dibandingkan Indonesia. Malaysia itu tidak suka-suka pedagangnya untuk menaikkan harga karena di Malaysia itu dikawal oleh kerajaan, geng. Tidak seperti di Indonesia. Di daerah ini segini, di daerah segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang lagi viral, geng. Waduh, ini parah banget ya, geng ya. Dari minyak Pertamina yang dioplos ataupun dicampur, sekarang minyak subsidi Indonesia ini dikurangi, geng. Biasanya 1 kilo dijadikan 700 mili. Waduh, mau seperti apa negara Ikinya ke depannya ini, geng. Dan banyak juga influencer ini membandingkan harga minyak goreng di Indonesia versus Malaysia. Dan yang sudah tahu harga minyak goreng di Malaysia itu jauh lebih murah, pastinya terkejut ya, geng ya. Waduh, kok bisa seperti ini? Banyak kasus, mau dekati bulan Ramadan ini, geng, banyak kasus-kasus yang terungkap di negara Ikinya sendiri, geng. Berbalik dengan negara Malaysia. Negara Malaysia, geng ya, itu minyaknya udah dikawal oleh subsidi kerajaan Malaysia. Sedangkan kalau di Indonesia itu mereka penjualnya suka-suka hati mereka. Dan sudah suka-suka hati malah dikurangi timbangannya, geng. Waduh, parah betul ini, geng. Gimana negara kita mau maju bisa mengalahkan Malaysia yang bisa mau bilang negara Malaysia ketar-ketir ke Indonesia? Itu cuma berita hoax ya, geng ya. Oke, nggak usah berlama-lama, jom kita simak videonya seperti apa. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apapun itu silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Sejumlah pedagang di Pasar Cipete, Jakarta Selatan resah dengan beredarnya minyak kita palsu. Munculnya minyak kita palsu disebabkan karena stok minyak kita langka dan harga yang sudah melambung tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditentukan oleh pemerintah. Minyak goreng yang dikeluarkan pemerintah yakni minyak kita mulai langka di sejumlah pedagang Pasar Cipete. Para pedagang justru saat ini lebih sering mendapatkan stok minyak merek lain dibandingkan dengan minyak kita. Dari hasil pengakuan salah satu pedagang, saat ini sudah beredar minyak kita palsu di pasaran dengan isi yang tidak sampai 1 liter, label rusak dan tidak berstandar SNI. Tidak hanya itu, minyak kita palsu juga warnanya terlihat lebih pekat seperti minyak curah. Pedagang mengaku minyak kita palsu tidak laku dijual ke masyarakat. Diketahui harga minyak goreng pada awal Ramadan mencapai Rp18.000 per liter. Padahal HET yang ditentukan oleh pemerintah hanya Rp15.700 per liternya. Minyak goreng subsidi merek minyak kita yang harusnya 1 liter, tapi pas dituang ternyata cuma 750 mili. Kok bisa teman-teman? Jadi baru-baru ini kan viral nih video minyak kita yang ternyata nggak sesuai label, harusnya 1 liter, tapi isinya kurang dari situ. Dan ternyata nggak cuma itu aja teman-teman, tapi harganya juga di atas harga eceran tertinggi alias HET yang harusnya Rp15.700 perak per liter, malah ada yang jual Rp17.000. Kabarnya juga Menteri Perdagangan langsung turun tangan di sini. Dan ternyata perusahaan yang ngejual abal-abal ini adalah PT Nafita Nabati Indonesia alias NNI. Parahnya, ini bukan pertama kali mereka ngelakuin kasus. Sebelumnya mereka
mereka juga ketahuan nih nimbun minyak kita biar stok langka dan harga naik. Jadi udah berkali-kali ini perusahaan bermain. Kemendak juga sebenarnya udah ngebongkar kasus ini dari bulan Januari, teman-teman. PTNRI ketahuan nih melanggar banyak aturan, nggak punya izin edar, SNI kadaluarsa, bahkan memasukkan surat rekomendasi. Terus sekarang gimana? Nah, kabarnya pemerintah itu udah klaim minyak kita yang beredar udah sesuai aturan. Tapi tetap aja kan, karena kasus yang terjadi ini bikin masyarakat jadi waspada. Menurut kalian setuju nggak sih teman-teman perusahaan kayak gini itu harus kena hukuman berat? Coba deh share pendapat drop komen ya. Ya ilah, minyak kita oplosan. Mana gue udah beli tuh. Ya ilah tuh, gue liat berita kayak gitu tuh. Minyak kita katanya dioplos. Ampun dah gue mah. Tempo hari Pertamax dioplos. Sekarang minyak goreng dioplos. Perasaan ini perminyak-minyakan dioplos semua ya. Ampun dah gue mah. Gue mah sengaja tuh beli tuh, nyetok tuh. Niatnya biar apa dah? Biar kita ngegoreng-goreng, biar makan, biar kagak sakit tenggorokan, biar kagak radang. Lah, tok sama bae minyak curah. Pantas kemarin-kemarin sakit, kita menyalahin cuaca, radang tenggorokan, emang cuaca lagi begini nih. Tok emang minyak yang bermasalah ya. Ampun dah gue mah dah. Orang gitu-gitu amat ya. Mengejutkan, harga sembako di Malaysia lebih murah dari Indonesia. Dan kalian harus tahu nih, inilah dia sebabnya. Dibandingkan dengan Malaysia, sawah di Indonesia sangatlah luas. Sedangkan Malaysia hanya mengandalkan impor beras. Misalnya saja di Indonesia nih, minyak goreng sekilo sekitar 17.850. Maka di Malaysia hanya sekitar 8.400 rupiah. Padahal Indonesia nih memiliki kebun kelapa sawit seluas mata memandang. Hampir setiap provinsi, kabupaten, dan desa. Dan ini terjadi karena semua ini dipengaruhi oleh faktor harga BBM, di mana di Indonesia harga bensin adalah Rp11.600. Sementara di Malaysia harga bensin yang lebih baik kualitasnya adalah Rp6.800 saja guys. Walaupun harga di atas tidak tetap dan selalu berubah, namun apa yang pasti adalah hanya telat sih, tetap lebih mahal di Indonesia daripada Malaysia. Dan juga nih penyebabnya salah satu kuncinya adalah good governance, dan itu perlu kepada perubahan kepemimpinan negara dari warna lama kepada udara baru yang lebih segar dan menyegarkan. Gimana nih guys menurut kalian? Apalagi nih di daerah Kalimantan yang bahannya semuanya pada mahal daripada di daerah lain. Apakah memang benar kita harus mencari perubahan di kepemimpinan? Oke, kita mulakan dengan harga minyak masak. Kalau di Indonesia minyak goreng. Berapa di sana Kak? Oke, minyak masak di sini harganya RM2.50 satu paket. Satu paket Satu tuh paket berapa? tu 1 kg lah. 1 kg. 1 kg. Kalau dirupiahkan berapa? Kemarin ringgit Minyak itu masak. 3.400 ya. 8.500. 8.500. Minyak goreng misalnya 8.000 di sini ya Kak. Rata-rata lah 25.000. 25.900. Kira-kira dalam RM7.60 Itu- Kak. Itu 1 kg. 1 kg atau 1 liter. Berarti kalau misalkan beli di sana, aku sudah dapat 2 package ya Kak. Betul? Nah, nanti kita tulis ya lah di sini perbandingan harga di Indonesia di Malaysia dan selisihnya berapa. Oke? Nanti bisa dilihat di sini. Betul. Harga minyak goreng di Malaysia cuma 8.500 per liter. Kok bisa? Minyak goreng sedang mengalami kenaikan sejak tahun lalu. Pemerintah kini mengeluarkan kebijakan minyak goreng satu harga yaitu Rp14.000 per liternya. Meski begitu, anggota Komisi 6 DPR Hilmi mempertanyakan soal harga minyak goreng yang ada di Malaysia cuma 8.500 per liternya. Dia bertanya-tanya kenapa Malaysia bisa jual minyak goreng semurah itu ya? Hilmi, Ketua Gapki menjelaskan, harga minyak sawit di Malaysia bisa semurah itu karena adanya skema subsidi yang sudah dilakukan sejak lama di sana. Selama ini memang belum ada regulasi yang jelas soal subsidi minyak goreng. Di UU Cipta Kerja, khususnya pada aturan perkebunan, barulah diatur dana pungutan ekspor sawit kelolaan BPDPKS yang digunakan untuk subsidi kebutuhan pangan. Contohnya, minyak goreng. Minyak goreng di Malaysia bisa murah karena disubsidi dengan dana pungutan ekspor, macam di Indonesia sekarang. Komisi 6 DPR mempertanyakan kepada Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi terkait harga minyak goreng di Malaysia yang disebut jauh lebih murah dibandingkan Indonesia. Diketahui harga minyak goreng di Malaysia dibanderol sekitar Rp8.500 per liter.
Sedangkan di Indonesia, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPS mencatat harga minyak goreng curah dibanderol sekitar Rp18.500 per kilogram. Menanggapi hal itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjelaskan, sejak 2016 Malaysia memiliki kebijakan subsidi langsung kepada masyarakat. Malaysia disebut memberi subsidi untuk 60.000 kilogram atau 60 juta liter per bulan. Jadi di Malaysia itu sejak tahun 2016 ada satu policy. Dan ini memang biasa di Malaysia adalah mereka memberikan subsidi-subsidi langsung kepada masyarakat. Iya. Jadi mereka mensubsidi 60.000 kilogram, 60.000 kilogram atau 60 ton, 60.000 kilogram untuk jadi 60 juta liter sebulannya untuk diberikan langsung dengan harga RM2,5. Itu subsidi. Jadi mereka kasih subsidi, pemerintahnya memberikan subsidi. Sedangkan untuk harga minyak goreng di Malaysia itu per liternya setara dengan RM6,7 atau kira-kira 20.000 per liternya. 22.000 per kilogramnya, 20.000 per liternya. Artinya lebih mahal sebenarnya dari minyak di Indonesia. Sebelumnya, pemerintah telah menerapkan kebijakan satu harga minyak goreng Rp14.000 per liter. Namun, DPR menilai kebijakan tersebut masih gagal akibat kurangnya kontrol pemerintah pasca mengeluarkan aturan baru. Sebab harga minyak goreng di berbagai daerah masih beragam, tidak Rp14.000 per liter seperti yang disampaikan pemerintah. Jadi geng, di Malaysia itu tidak suka-suka pedagangnya untuk menaikkan harga. Karena di Malaysia itu dikawal oleh kerajaan, geng. Tidak seperti di Indonesia. Di daerah ini segini, di daerah segitu. Tidak merata, geng. Namun berbeda dengan di Malaysia, geng. Di Malaysia ini sangat dikawal dengan kerajaan, geng. Kalau menaikkan sedikit, habislah kau akan kena saman. Itu ya pengetahuan ikinya. Kayak gitu ya, geng. Ya, kita memang lahan sawit kita memang lebih besar dan lebih lebar dan lebih luas, mungkin ya nomor 1 di dunia lah, nomor 2-nya Malaysia kayak gitu, geng ya. Namun pemerintah masih belum bisa memberikan subsidi untuk rakyat Indonesia. Ya, bagi orang yang mampu, bagi orang yang ya tidak memikirkan sesama manusia, sukarela ataupun kasihan kepada warga kita yang kesusahan, yang masih mengharapkan bantuan dari negara ataupun dari presiden, dari pejabat kita, mereka tidak akan memikirkan itu. Mereka akan memikirkan dirinya sendiri, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Jadi mentality mereka ini ya tidak sama lah kayak gitu ya, geng. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka juga dengan video ini. Apa benda, silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.